Halo guys, gimana kabarnya nih? Balik lagi di Ngomongin Film Aja. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu film hacker terbaik yang pernah ada. Nah, film ini berjudul Who Am I? No System Is Safe yang rilis tahun 2014. Penasaran sama alur ceritanya? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Film dimulai dengan pria bernama Benjamin yang berada di ruang interogasi milik Europol. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai Who Am I? Benjamin adalah orang yang mengetahui tentang kelompok hacker kelas atas yang bernama Friend dan Rusia Cyber. Di sini Benjamin mulai bercerita tentang masa kecilnya, di mana saat dia kecil, dia ingin bercita-cita menjadi seorang superhero. Dan setiap superhero punya kenangan yang buruk terhadap orang tua mereka. Nah, Benjamin pun merasa bahwa dirinya sudah memiliki persyaratan yang pertama. Spider-Mans Eltern tot. In Wirklichkeit hatte ich bereits eine Superkraft. Ich war unsichtbar. Ich hatte eigentlich die besten Voraussetzungen. Ayah Benjamin pergi meninggalkan Prancis saat dia masih kecil, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri. Dan sekarang Benjamin tinggal berdua bersama neneknya. Benjamin mengatakan bahwa peretasan itu mirip dengan sebuah trik sulap dan dia mulai meretas sebuah sistem keamanan pada saat usianya 14 tahun. Jetzt gehörte ich dazu. Ein Universum aus unendlichen Möglichkeiten. Und so machte ich meine Zeit hinterm Rechner. Ich lernte Programmiersprachen. Aber jedes Detail ist wichtig. Benjamin pun sering berkumpul bersama para hacker-hacker lain di dunia internet yang bernama Dark Web. Nah, hanya ada satu orang yang dia anggap sebagai pahlawan di dunia hacker, yaitu Mr. X. Mr. X adalah hacker panutan untuk hacker-hacker lain di seluruh dunia. Mr. X ini punya 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem keamanan yang aman. Kedua, incarlah satu hal yang mustahil. Dan ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya maupun di dunia nyata. Er war der Superheld unter den Hackern. Ich wollte so sein wie er. Die ältesten Aktion war der Hackangriff auf ein soziales Netzwerk. Niemand wusste, wer er war. Er kam in jedes System. Aber der eigentliche Grund, warum ich hier sitze, warum alles so passiert ist. Benjamin menjelaskan mengapa dia di ruang interogasi. Semua berawal dari wanita yang bernama Mary. Nah, di saat itu Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza dan tidak disangka dia bertemu dengan Mary. Mary adalah teman sekolahnya dulu dan wanita yang dulu dia cintai. Mary kemudian berbicara kepada Benjamin kalau dia akan memberinya 100 euro kalau dia bisa membawakan bocoran soal ujian untuk Fakultas Hukum. Die Prüfungsfragen besorgst. Rechtswissenschaften Bachelor. Spatzenhirn. Ich habe gesagt ohne Anchovies. Die zahle ich nicht. Du bist so ein Arsch. Benjamin yang sudah pulang ke rumah berpikir dan menghayal seandainya dia bisa membantu Mary. Dia bisa berpacaran dengannya, menikah, lalu mempunyai anak dengannya. Benjamin pun mulai melakukan aksinya dengan pergi ke server kampus untuk mengambil soal dari server tersebut. Die Fragen für die Bachelorprüfung werden... Namun aksinya tidak berjalan dengan mulus karena dia ketahuan oleh seorang security di kampus. Dan Benjamin dijatuhi hukuman untuk melakukan pelayanan masyarakat selama 50 jam. Eine Stadt sauber zu machen, die mich nicht wahrnahm. Kemudian Benjamin bertemu dengan pria bernama Max. Max bertanya kepada Benjamin kenapa dirinya bisa dijatuhi hukuman. Lalu Benjamin menceritakan bahwa dirinya tertangkap saat dia sedang meretas server yang ada di kampus. Nah, karena Max ini tertarik dengan dunia hacker, Max pun akhirnya mengundang Benjamin untuk datang ke sebuah pesta. Was ist denn dein Ding, hä? DDoS-Attacken, Botnets, Maschinensprache lesen. Einfach so. Zusammengelaufen sind. Max. Benjamin. Tepat di malam hari, Benjamin datang ke acara pesta tersebut. Di sana Benjamin diperkenalkan dengan teman Max yang lain yang bernama Stephen dan Paul.
Steven ini adalah ahli software komputer dan Paul adalah ahli di bidang hardware. Nah, Benjamin pun harus membuktikan kemahirannya kepada mereka bertiga. Jadi Benjamin mulai meretas aliran listrik yang ada di kompleks itu. Tidak lama kemudian polisi pun datang dan ternyata rumah yang menjadi tempat pesta bukanlah rumah milik Max. Ketika Benjamin akan berlari untuk kabur, Benjamin bertemu dengan Mary di pesta itu. Mereka kabur keluar rumah tanpa disadari ternyata Mary mengikuti Benjamin. Dan Benjamin pun yang telah sampai di rumah mendapati neneknya yang tidak ada di rumah. Ben mencari neneknya di sepanjang jalan dan mendapati neneknya sedang berjalan di separator. Pada pagi harinya, Benjamin membawa neneknya ke rumah sakit. Riwayat penyakit neneknya semakin parah dan akhirnya nenek Benjamin dirawat di rumah sakit. Pada suatu malam, Benjamin dan kawan-kawannya berada di gedung pertemuan. Max menyuruh Ben untuk meretas komputer yang dimana komputer ini akan dipakai untuk presentasi. Nah, aksinya bertujuan untuk mengubah presentasi itu dengan video lucu dan itu adalah aksi pertama Ben serta kawan-kawannya yang berhasil. Wie ein Lauffeuer in den deutschen Herzen verbreiten wird. Da kommen die Pimmel mit Ohren. Fuck, Scheiße. Sesampainya di rumah, mereka berempat membentuk tim hacker yang bernama Clay. Mereka kembali melakukan aksinya mulai dari peretasan kecil di dunia keuangan dan juga meretas di gedung farmasi. Aksi mereka pun berlanjut hingga menjadi populer. Max menantikan apresiasi dari Mr. X hacker panutan mereka. Namun sayangnya mereka tidak mendapatkan apresiasi tersebut. Hingga akhirnya mereka, yaitu Clay, ingin membuat peretasan yang lebih besar lagi, yaitu meretas Dinas Rahasia Jerman. Kalau di Indonesia itu mirip kayak Badan Intelijen Indonesia atau BIN ya. Den Wichser machen wir fertig. Jetzt machen wir eine Aktion, die alles toppt. Klasse. Der deutsche Geheimdienst. Aksinya dimulai dari mencari sebuah surat yang ada di tempat sampah yang akan digunakan untuk sebuah PC. Di mana mereka menemukan sebuah undangan dan undangan tersebut digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai seekor kucing. Nah, karyawan tersebut lalu dikirim gambar kucing yang apabila diklik terdapat sebuah link yang nantinya akan mengarah ke situs jebakan. Nah, di mana nantinya Max bisa masuk ke komputer milik karyawan tersebut. Namun di sini mereka belum bisa mendapatkan akses langsung ke server inti. Jadi aksi mereka pun dilanjutkan dengan cara offline, yaitu datang ke kantor dan mengakses langsung ke server mereka. Di sini aksi mereka berjalan sangat mulus tanpa kendala.
Wo warst du, Mann? Beendet. Unser System gilt als unhackbar. Es wurde in 2 Minuten Kommunikationsprotokoll manipuliert. Danach hat er die interne Firewall. Pada malam harinya, mereka pergi ke sebuah klub malam. Ternyata Mary juga ada di sana. Kemudian Benjamin berusaha memberanikan diri untuk menemui Mary. Namun tanpa disangka saat Benjamin akan menemuinya, Benjamin melihat Max berciuman dengan Mary. Benjamin yang kesal lalu pulang ke rumah dan mengirimkan data yang diambil dari Dinas Rahasia Jerman kepada Mr. X. Ohne dass die anderen es wussten, hatte ich verschlüsselte Daten vom BND-Server entwendet. Keesokan harinya, Max, Stephen, dan Paul datang ke rumah Benjamin dan akhirnya pertengkaran karena wanita pun terjadi. Tidak lama setelah itu, mereka diperlihatkan sebuah berita tentang kematian seorang hacker yang diduga bernama Krypton. Dia merupakan hacker yang dibiayai oleh Dinas Rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang ada di dark web. Diduga Mr. X menjual data Krypton kepada Russian Cyber Mafia. Hingga akhirnya Krypton pun terbunuh. Tidak sampai di situ, Mr. X juga menyebarkan berita hoax jika yang membunuh Krypton adalah Clay. Mr. X sendiri diketahui secara mengejutkan merupakan bagian dari anggota dari kelompok hacker yang bernama Fred. Auf dem BND-Server eine versteckte Partition gefunden. Ich habe das... Du warst der Einzige im Serverraum. Was hast du da gemacht? Wir haben gesagt, wir... MRX geschickt. Bist du bescheuert? Sag mal, spinnst du? Ich wollte es ihm beweisen. So Mitarbeiterlisten runtergeladen, ich weiß es nicht. Manchmal halten wir so fest an dem Bild, das wir von jemandem haben. You should take care of Krypton. Plötzlich war uns alles klar. Dass wir das waren. Das ist alles deine Schuld! MX gehört zu den Friends. Dass wir das wahre Ich dahinter nicht mehr erkennen. Benjamin mempunyai rencana untuk mencari Mr. X dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Lalu mereka menghubungi Mr. X menggunakan komputer yang ada di perpustakaan umum. Wir mussten MRX finden. Und ich war der Köder. Der nur geschickt. Worauf wartest du noch? Mittlerweile so paranoid, dass wir nur noch öffentliche Netzzugänge nutzten. Sementara itu, Europol yang mengetahui seorang yang sedang menghubungi Mr. X berada di sebuah perpustakaan di Berlin, mereka langsung mengirim pasukan polisi untuk mendatangi lokasi tersebut. Di sini Benjamin mendapatkan sesuatu dari Mr. X. Tidak lama, polisi pun datang dan mereka berpencar melarikan diri. You are one of the friends. We want to be part of the friends. Wir sind schon über die Zeit. Jetzt. Wir trennen uns, okay? Wir treffen uns unten. Alter, wo warst du denn? Kembali ke Benjamin yang berada di ruang interogasi, dia menceritakan kepada Hannah jika dia akan membantu mencari Mr. X. Dan sebagai gantinya, Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar pencarian orang. Benjamin mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat untuk masuk ke server Europol, sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan hal yang lainnya. Lalu Benjamin kembali melanjutkan ceritanya kepada Hannah. Identität für unsere Freiheit. Wir wollten beweisen, dass er hinter Kryptons tut. Di sini aksi Clay dimulai dengan membakar markas mereka, yang kemudian dilanjutkan dengan pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Kantor Europol adalah kantor yang sangat tidak mungkin untuk dibobol,
Saat mereka berusaha masuk melalui jalur pembuangan limbah, tiba-tiba tangan Max tertusuk oleh paku. Di sana Benjamin merasa sangat bersalah karena sebelumnya dia memberikan data dinas rahasia Jerman ke Mr. X. Dia merasa harus membereskan semuanya demi menyelamatkan teman-temannya. Tepat di malam hari saat teman-temannya tertidur, Benjamin pergi ke kantor Europol dengan menggunakan kartu kunjungan yang ia temukan di jalan. Benjamin berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia meminta kepada security untuk mengantarkannya ke kantin, tempat di mana dompetnya hilang. Sorry, I can't let you in. Please. Lalu dia meletakkan alat penyedap buatan dari Paul, sebuah alat yang apabila seseorang masuk melalui jaringan tersebut, maka Benjamin otomatis bisa masuk ke server mereka dan menanamkan virus Trojan yang akan diberikan kepada Mr. X. Parallel schaltete. Einen sogenannten Evil Twin. Keesokan harinya, di sebuah kafe, Benjamin mengakses dark web melalui kode yang diberikan Mr. X. Di sana ia akan menjalankan program yang dapat mengakses Europol yang di dalamnya sudah tertanam Trojan milik Benjamin. Dan ketika Mr. X mengakses program tersebut, maka identitasnya akan ketahuan. Damit auf dem Europol-Server einloggen würde seine Maske fallen. Oops. Now we know who you are. Aber MRX hatte unseren Trick durchschaut. Setelah Benjamin kembali ke kamar hotelnya, dia mendapati bahwa ketiga temannya telah tewas dibunuh. Benjamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi tersebut kepada Hannah di ruangan interogasi. Ich will wieder unsichtbar sein. Di sini Benjamin hanya menginginkan agar dirinya kembali tidak terlihat. Hannah pun menelpon temannya untuk segera datang ke ruangan interogasi. Hannah menanyakan kepada Benjamin apa yang akan kamu lakukan untuk menjebak Mr. X dan mendapatkan program perlindungan saksi. Di sini Benjamin berencana untuk menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu harga dirinya. Ben pun melakukan tipuan yang pernah Mr. X lakukan kepada dirinya. Namun di sini Benjamin melakukannya dengan metode yang sangat brilian. Nah, akhirnya identitas Mr. X pun terbongkar. I sold identities. I spied on hackers. I'm MRX. Let me in. You thought I was one of you? MRX. I never worked for the government. Who the transmitter? You told me. Who the fuck are you? Now we're even. Dan dia tertangkap di sebuah kafe. Ternyata nama asli dari Mr. X adalah Sandenham yang baru berusia 19 tahun. Dan dia berasal dari New York, Amerika Serikat. Karena Benjamin berhasil melakukannya, Hannah berkata kalau dalam beberapa jam lagi, Ben akan mendapatkan identitas baru dan dia akan menjadi orang yang bebas kembali. In ein paar Stunden bist du ein freier Mann. Namun di sini Hannah mengingat perkataan dari temannya tentang kejanggalan cerita yang telah Benjamin ungkapkan. Karena Hannah merasa penasaran, lalu dia mendatangi rumah Benjamin. Di sana dia menemukan obat Ritalin. Kemudian Hannah menemui Mary yang sedang nongkrong bersama teman-temannya. Hannah menanyakan apakah dirinya mengenal Benjamin. Lalu Mary pun menjawab bahwa dia satu kelas bersama Benjamin dan sejak saat itu dia tidak pernah bertemu lagi. Hannah menjelaskan kepada Mary bahwa Benjamin pernah mengatakan bahwa dirinya sering bertemu Mary beberapa bulan terakhir ini. Entschuldigung, ich würde mich mit so einem Typen niemals freiwillig treffen. Karena semakin curiga ada yang tidak beres, Hannah kemudian menemui dokter yang pernah merawat ibunya Benjamin. Dokter mengatakan bahwa ibunya Benjamin memiliki kepribadian ganda. Lebih tepatnya, ibu Benjamin ternyata memiliki 4 kepribadian, yang dimana mereka semua merupakan cerminan dari dirinya. Hidupnya tergantung kepada obat-obatan. Hingga suatu hari,
Ibunya tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi dan melakukan bunuh diri. Sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya, yaitu Benjamin. Dan ternyata obat Ritalin dapat memicu munculnya kepribadian ganda tersebut. Ritalin? Ritalin ist eines davon. Die Medikamente haben die Dinge zeitweise in Schach gehalten. Am Ende hat sich nicht mehr ertragen. Aber worum genau geht es denn? Ist mit Benjamin... Hannah pun kembali ke kantor Europol untuk meneliti selongsong peluru yang Benjamin bawa. Dan hasil dari ketiga selongsong itu menunjukkan jika selongsong tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Hannah kemudian menemui Ben untuk menanyakan dari mana dia mendapatkan luka di tangannya. Ya, seharusnya dalam cerita tersebut, Max lah yang terluka dan di dalam hotel Den Haag tidak ditemukan satupun mayat di sana. Keine Spur. In keinem verdammten Hotel in Den Haag. Seine Mutter. Sie ist gestorben, als er noch sehr klein war. Das bist du. Was hast du wirklich in dem Hotelzimmer gesehen? Wie meine Mutter. Das ist kontraproduktiv. Wir bleiben unterm Radar. Nix da. Stefan, Ole Togen, der ins Gefolge front. du bist Max. Wie MX. Fuck! Scheißnagel! Jede Aktion, das warst du. Alleine. Karena hal itu, program perlindungan saksi pun dibatalkan untuk Benjamin dan Benjamin memohon agar program itu tetap dia dapatkan. Karena jika tidak, kelompok hacker Friends akan membunuhnya. Die Friends werden mich gekrümmt und töten. Hannah yang merasa bersalah pun menyuruh Benjamin untuk meretas program perlindungan saksi. Setelah Benjamin berhasil mendapatkannya, Hannah melepaskan di bawah jembatan. Tapi sebelumnya, Hannah meminta Benjamin untuk membongkar trik sulap yang ia lakukan kepadanya. Jadi ketika Benjamin sudah pergi, Hannah seperti menyadari sesuatu jika dirinya telah dipermainkan oleh Benjamin. Dan saat Hannah akan mengejarnya, ternyata Benjamin sudah tak terlihat lagi. Kemudian kita diperlihatkan oleh Ben, ia ada di sebuah kapal. Dan di situ ada Mary, Max, Stephen, dan Paul. Ternyata semua itu adalah trik dari Benjamin. Dia seolah-olah memiliki kepribadian ganda karena akan membebaskannya dari hukuman. Aksi tipuan itu pun dilakukan ketika Ben sudah ketahuan wajahnya oleh Mr. X. Dan luka yang ada di tangan Ben adalah luka yang dibuat oleh Max untuk meyakinkan agen Europol jika Ben memiliki kepribadian ganda. Tipuan tersebut akhirnya berhasil, mereka semua bebas, dan film pun berakhir. Sungguh film yang sangat membagongkan dia guys ya, dengan ending plot twist di dalam plot twist. Film yang keren banget sampai-sampai yang bikin skrip pun juga kebingungan. Segitu dulu untuk video kali ini, semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik subscribe dan like. See you in the next video dan sampai jumpa.